Jadi memudahkan. Tujuan kalimat-kalimat sastra seperti ini di dalam Al-Quran itu memudahkan orang awam. Jangan malah dipersulit. Ada orang, kaum mukminin mau belajar Al-Quran, langsung ditakut-takuti. Ya, oh kamu jangan belajar Al-Quran, jangan memahami Al-Quran, jangan membaca makna-makna Al-Quran. Nanti kalau sesat masuk neraka. Karena Al-Quran itu sangat sulit, sastranya tinggi. Ya, bahaya kalau dibaca oleh orang awam. Tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa ka'annahum bunyanun marsus. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah kita kembali bersyukur kepada Allah. Di kesempatan yang sangat cerah dan segar ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan, energi, waktu oleh Allah sehingga kita bisa meneruskan cerita tafsir tematik kita. Mudah-mudahan segala sumber daya yang Allah titipkan kepada kita berupa waktu, kesehatan, energi, rezeki, keluarga, teman-teman, lingkungan, sahabat, saudara, semuanya bisa bermanfaat dan berkah, saling support untuk bisa selamat dan bahagia fid dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Nah rekan-rekan sekalian, kali ini kita akan membahas satu topik lagi yang tak kalah serunya ya, yaitu tentang Al-Quran inspirasi sastra. Indonesia ini pernah punya tokoh mufassir ya, punya karya tafsir sekaligus karya sastra. Beliau adalah Hamka ya, punya tafsir yang sangat fenomenal di Indonesia ya, yang kalau di kampus itu di perpustakaannya tafsir Al-Azhar ini sering dijadikan referensi oleh para mahasiswa ketika mengerjakan tugas tafsir. Lah beliau ini di samping punya karya tafsir juga memiliki karya sastra. Ya, ada beberapa itu yang sudah saya baca. Salah satu yang sudah saya hatamkan itu yang saya ingat adalah Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Itu adalah karya sastra, karya novel. Ya, jadi karya sastra itu biasanya memang karya fiksi. Ya, jadi kita anggap itu karya fiksi ya. Kalau Hamka itu punya karya Al-Azhar, tafsir Al-Azhar itu adalah karya non-fiksi, karya ilmiah. Sedangkan Tenggelamnya Kapal Van der Wijk itu contoh adalah karya fiksi. Ya, jadi di kesusastraan Indonesia misalkan ya, kalau kita belajar sastra Indonesia atau pelajaran bahasa Indonesia, itu memang ada kita bisa bedakan antara fiksi, non-fiksi ya. Jadi kalau non-fiksi itu jadi ilmiah, penelitian, rujukan ya, daftar pustaka ya, merujuk, mengutip ya, berdasarkan penelitian ilmiah, itu adalah karya non-fiksi ya, seperti jurnal, skripsi ya, buku-buku how to hasil penelitian, itu adalah karya non-fiksi ya. Jadi berdasarkan penelitian, pengamatan empirik di lapangan. Nah, sedangkan karya fiksi ini dia ada campuran hayalan, ada campuran imajinasi di situ, ada bumbu-bumbu imajinasi. Lah justru indahnya itu, karena ini karya sastra ya, indahnya itu ya karena ada bumbu-bumbu itu ya, ada campuran imajinasi itu. Tetapi memang kita anggap ini dalam bingkai karya sastra ya, karya fiksi memang. Meskipun apa idenya ya, jadi idenya itu, gagasannya bisa dari yang ilmiah ya, kehidupan sehari-hari atau masalah-masalah sosial ya, atau kejadian alam.
bisa menjadi gagasan, bisa menjadi inspirasi gitu untuk melahirkan karya sastra itu. Ya, banyak itu di sekitar kita contoh-contoh karya sastra, ya seperti termasuk dongeng, ya, fabel, lagu-lagu, film, ya, novel, cerpen, itu termasuk karya fiksi. Ya, jadi karya fiksi, karya fiktif itu dimasukkan dalam karya fiksi atau karya fiktif. Ya, kenapa? Karena sudah ada kecampuran imajinasi, ya, kecampuran hayalan. Jadi sudah dimodif gitu, ditambah-tambahi, dikurangi, ya, dibikin indah. Ceritanya tuh disetting, ya, semuanya dikasih bumbu-bumbu secara imajinatif, secara hayalan gitu, ya. Nah, itu rekan-rekan sekalian. Maka ketika maksud di sini Quran inspirasi sastra, ya, maksudnya di karya-karya sastra tadi itu kan banyak penggambaran-penggambaran, ya, banyak kalimat-kalimat cerita atau kalimat-kalimat deskripsi, sehingga pembaca atau pendengar itu seakan-akan merasakan sendiri atau melihat sendiri, mendengar sendiri, mencium, membau sendiri, merasakan sendiri, mengalami sendiri. Jadi seakan-akan seperti itu. Biasanya menggunakan kalimat deskripsi atau kalimat narasi. Ya, lah Al-Quran itu juga menggunakan kalimat-kalimat itu, deskripsi, narasi, ya, kemudian metaforik, ya, perumpamaan, ya, itu Quran juga menggunakan kalimat itu dari sisi itunya, ya, dari sisi penggambarannya, ya, dari sisi metafornya, ya, bahkan sampai Quran inspirasi sastra itu ada ilmuwan, ada ulama itu menafsiri Al-Quran dengan teori sastra Arab, ya, jadi kan sastra Arab itu kan ada teori-teorinya lah. Ada ulama yang memahami Al-Quran itu dengan menggunakan teori sastra Arab. Tidak hanya bahasa Arab, tetapi dia juga menggunakan sastra Arab untuk menangkap keindahan bahasa Al-Quran itu sampai maknanya itu. Meskipun demikian rekan-rekan sekalian, Al-Quran ini ya bukan karya sastra yang fiktif, yang imajinatif, itu bukan. Al-Quran ini adalah karya non-fiksi, karya ilmiah. Ya, Quran inspirasi sastra maksudnya, sastra itu kan belakangan, ya, sastra Arab misalkan itu belakangan, abad 8, abad 9, ya. 200 tahun, 300 tahun setelah wafatnya Nabi, setelah Al-Quran sempurna diturunkan, baru itu ada teori-teori sastra Arab, ya. Jadi ada sastra Arab itu belakangan, maka Al-Quran inspirasi sastra itu. Orang yang pakar bahasa Arab, orang yang pakar sastra Arab membaca Al-Quran, maka lantas semakin terinspirasi dengan Al-Quran. Itu yang dimaksud di sini adalah Al-Quran inspirasi sastra. Ya, disebutkan dalam surat Al-Haqqah, ya, surat 69 ayat 40 sampai 42. Innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah ucapan Rasul yang mulia, ya. Wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun. Al-Quran itu bukan perkataan penyair, sedikit sekali engkau beriman. Jadi Al-Quran itu bukan perkataan penyair, Rasul itu bukan penyair, Quran juga bukan syair. Ya, kalau syair itu kan fiksi, fiktif, ya. Quran bukan syair, bukan fiktif, bukan fiksi, tetapi ilmiah. Ya, wala biqauli kahin, dan Al-Quran itu juga bukan ucapannya dukun. Ya, kalau dukun itu ngomong menghayal-hayal gitu, nggak ada dasarnya, nggak ada cantolannya, ya. Hanya berdasarkan imajinasi. Kalau Al-Quran ini bukan perkataan dukun, tetapi dia adalah firman Allah. Wahyu Allah yang disampaikan kepada Rasul melalui malaikat Jibril, langsung ditancapkan ke hati Nabi. Itu bedanya. Qalilan ma tadzakkarun, sedikit sekali engkau mengambil pelajaran dari sana. Ya, jadi sangat gamblang rekan-rekan sekalian, Al-Quran bukan karya syair atau karya sastra, tetapi dia adalah memang karya ilmiah, ya. Meskipun Al-Quran itu inspirasi sastra, maksudnya sastranya yang mengacu kepada Al-Quran. Jangan kebalik, ya. Al-Quran mau dikoreksi dengan sastra atau teori sastra Arab, teori sastra Inggris, sastra Indonesia, ya keliru. Ya.
Jangan mengoreksi Al-Quran dengan teori sastra Arab, ya pasti salah. Kenapa? Al-Quran dulu yang sempurna, baru sekitar 200 tahun, 300 tahun ada itu teori sastra Arab, ya. Maka yang benar itu adalah teori sastra Arab inilah yang mesti dikoreksi dengan Al-Quran, ya. Memang ada 1-2 ayat Al-Quran yang sesuai dengan bahasa Arab, tapi kalau misalkan menemukan ya yang tidak sesuai dengan sastra Arab, misalkan ada nih tidak sesuai dengan sastra Arab, lantas disimpulkan Al-Quran tidak cocok dengan sastra Arab gitu, lantas disalahkan. Enggak gitu. Sastra Arab lah yang mesti menyesuaikan Al-Quran. Berikutnya kita akan masuk ya ke dalam contoh-contoh ayat di dalam Al-Quran yang bersifat metaforik, yang bersifat sastra, ya. Misalkan kita buka di surat Ibrahim, surat 14 ayat 24 sampai 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibah asluha tsabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukullaha kullahinin bi'izni rabbiha wa yatribullahul amthala linnas la'allahum yatadzakkarun. Mengapa ya, apakah tidak tampak bagi mereka Allah membuat perumpamaan, yaitu apa? Kalimat yang baik itu seperti pohon yang baik. Pohon itu akarnya menancap kokoh di bumi, dan dahan-dahan dan rantingnya, daun-daunnya menjulang ke langit, menjulang ke angkasa. Tu'ti ukulaha kullahinin bi'izni rabbiha, yang pohon itu memberi buah-buahan, memberi naungan pada orang-orang yang ada di sekitarnya, pada orang-orang yang berteduh di bawahnya. Ya, Allah membuat perumpamaan itu bagi manusia supaya manusia itu mengambil pelajaran dari sana. Ya, jadi di sini Allah menggambarkan bahwa kalimat yang baik, ya, kalimat yang baik, terutama Al-Qur'an ini, itu seperti pohon yang baik. Gimana pohon yang subur? Ya, digambarkan itu pohon yang subur, akarnya kokoh, kuat menancap di bumi. Kemudian ranting-rantingnya, dahan-dahannya ke langit itu lebat. Buah-buahnya itu ranum. Ya, berkah sekali. Kemudian buah-buahnya itu memberi makanan, barokah, kesegaran, kenikmatan pada orang-orang yang ada di sekitarnya. Memberi naungan, memberi keamanan, memberi kepuasan, memberi rezeki kepada orang-orang di sekitarnya. Nah, rekan-rekan sekalian, jadi Allah menggunakan kalimat perumpamaan itu tujuannya, ya, di samping itu dengan kalimat yang indah, tujuannya juga adalah menggampangkan, memudahkan orang-orang awam yang membaca, ingin memahami Al-Quran atau orang yang mendengar Al-Quran itu. Jadi memudahkan. Tujuan kalimat-kalimat sastra seperti ini di dalam Al-Quran itu memudahkan orang awam. Jangan malah dipersulit. Ada orang, kaum mukminin mau belajar Al-Quran, langsung ditakut-takuti. Ya, oh kamu jangan belajar Al-Quran, jangan memahami Al-Quran, jangan membaca makna-makna Al-Quran. Nanti kalau sesat masuk neraka. Karena Al-Quran itu sangat sulit, sastranya tinggi. Ya, bahaya kalau dibaca oleh orang awam. Tidak. Ya, tujuan sastra di dalam Al-Quran itu adalah untuk memudahkan kita orang awam. Tidak pernah Allah mempersulit Al-Quran itu. Bahkan di ayat yang lain Allah mengatakan, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mimudzakir. Sungguh-sungguh telah kami mudahkan Al-Quran itu untuk pelajaran. Jadi dimudahkan memang oleh Allah. Lagi rekan-rekan sekalian yang kedua, contohnya surat Shaf, surat 61 ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah itu menyukai orang yang berperang di jalannya. Pada saat itu berperang, ya. Allah menyukai itu, mencintai orang-orang yang berperang di jalan Allah. Ya, ka'annahum bunyanun marsus. Mereka itu seperti bangunan yang tersusun kokoh.
Nah, bayangkan, jadi sudah tergambar di sini bahwa mereka itu seperti bangunan yang tersusun kokoh, ya. Maka di sini lantas menjadi mudah, menjadi tergambar gitu bahwa orang yang berperang di jalan Allah, yang berjuang di jalan Allah itu seperti bangunan yang kokoh gitu, yang kuat, bangunan yang kokoh yang sangat kuat. Lagi rekan-rekan sekalian yang terakhir ya, ini semakin menarik ya. Di surat Ar-Rahman, di surat 55 ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walahul jawaril munsya'atu fil bahri kal a'lam. Dan milik Allah lah kapal-kapal yang berlayar di lautan yang tinggi seperti gunung-gunung. Ya, jadi Allah di sini menggambarkan lagi bahwa kapal-kapal yang berlayar di lautan yang layarnya tinggi itu seperti gunung, kata Allah. Ya, itu milik Allah semuanya gitu ya. Para nelayan itu kan hanya menyesuaikan sunnatullah yang berjalan di alam ini gitu ya. Itu yang bisa saya ceritakan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.